Kembali lagi di channel saya. Saat ini saya di Perempatan Mudangan. Ingin melihat perkembangan dari CLS Wates ya. Kali ini saya start video dari Perempatan Mudangan masuk ke kanan. Yang lurus itu ke arah Pantai Mudangan Paralayang, yang ke timur adalah ke arah Balekambang dan Sedang Biru. Kita akan melihat apakah ada perbaikan untuk CLS Malang ini, karena di sini CLS-nya terjadi longsoran yang memakan badan jalan. Yang sebelah kanan ini sangat rawan longsor karena tanahnya tanah merah. Kenapa entah pada saat itu tidak dikasih sempiang di mana tadi, cor-coran. Dan mulai dari sini terlihat jalannya yang sudah longsor, ambles. Di bawah itu adalah trase lama yang tidak dipakai, tapi karena jalannya yang becek habis kena hujan, saya putuskan lewat atas saja. Semoga tidak ada longsoran yang menghalangi jalan ke bawah. Dan tepat di atas itu, maksud saya di depan itu adalah Pantai Mudangan. Ternyata masih belum ada perbaikan, cuma untuk jalan akses maksudnya perbaikan sementara saja. Entah kapan nanti akan diperbaikinya. Tipe tanah di sini karena sering terjadi longsoran, tanahnya tanah lunak, tipe tanah yang mudah terkikis kena air. Dari sini kita bisa melihat pemandangan dari Pantai Mudangan.
Saya lama sekali tidak membuat video di sini karena ada beberapa kesibukan, dan ketika ada waktu saya sempatkan untuk ke sini serta ingin mengupdate JLS, perkembangan pembangunan JLS di Tugurejo Wates itu. Dan di sini longsornya sangat parah sekali, terlihat itu sampai badan jalannya tertutup separuh, tanahnya masuk ke jalan. Dan beberapa waktu lalu sempat menutupi seluruh jalan, dan terlihat itu jalannya sangat terpendam sangat dalam. Semoga saja cepat segera ditangani untuk perbaikan jalan ini, karena ini adalah akses ke suatu saat akses utama ke arah JLS Blitar. Tipe tanah di sini beragam sekali, ada yang berwarna merah, biru, berbatuan, dan kuning, dan rawan dan mudah terkena kikisan air. Di sepanjang jalan ini terlihat beberapa titik yang terkena longsor. Lalu di depan itu adalah, itu sebenarnya kalau nggak salah itu rute lama. Memotong dari rute lama. Padahal jalur ini setelah beberapa waktu jadi sempat viral karena ada pemandangan tadi dan dilewati berbagai kendaraan, tapi akhirnya longsor dan terlihat itu paruh jalan hilang. Dari sana terlihat dari pembangunan JLS sebelahnya jembatan kuning. Semoga saja nanti bisa dilewati untuk jalan alternatifnya selama jembatan masih tahap penyelesaian. Karena di depan ini jalannya parah sekali amblesannya. Berhati-hati kalau lewat, sampai pembatas jalannya ikut terperosok. Ini tanahnya ini ambles ini. Mungkin struktur tanahnya yang bawah tanah itu banyak sumber air, dan di sini juga semakin parah ini.
Dahulu sepertinya tidak begini. Saya terakhir lewat. Batu-batunya hingga berserakan sampai di sini. Ternyata masih belum selesai, tapi untuk rangkanya masih sudah terbangun. Saya lewat bawah karena yang atas masih belum bisa dilewati. Coba kita lihat sebentar dari sudut ini. Untuk jembatan lamanya, badan jembatan dibongkar, masih tersisa bekas pondasinya, pondasi penyangga pinggir, dan dibangun pondasi baru di sebelah belakangnya itu, belakangnya pondasi lama. Dan diganti jembatan rangka baja. Di bawahnya adalah sungai. Mungkin ini kalau dilihat dari sini mungkin bisa selesainya setelah Idul Fitri, atau kalau pembangunannya cepat bisa sebelumnya. Coba kita lanjutkan lagi. Semoga yang sana bisa dilewati. Ini adalah jalur alternatif selama jembatan itu masih disempurnakan. Saya tidak berencana ke Pantai Mudangan karena sudah beberapa kali saya ke situ dan pernah memvideokannya ke jalan masuk. Jadi langsung saja fokus ke CLS-nya saja. Dan beruntungnya untuk jalan ini bisa dilewati meskipun sedikit agak licin karena diberi kerikil supaya tidak selip di ban.
Bentar lagi akan dihampar pasir kerikil. Dan di sebelah kanan itu dikasih dinding penahan tanah TPT, yang kiri dipasang saluran air, juga ada tembok penahan tanahnya juga, tapi tidak seperti yang di kanan yang banyak batunya. Yang sebelah kiri itu langsung cor-coran. Jadi seperti ini saja untuk pembangunannya. Saya tidak berani untuk mendekat ke arah jembatan karena masih dalam tahap penyelesaian. Kita coba lihat ujung JLS yang sebelah sana. Apakah ada tanda-tanda, segera ada tanda-tanda pengerjaan? Kita akan lihat. Dan di sini juga ada yang titik longsor. Ini sudah dikasih pembatas. Ini adalah saluran air untuk gorong-gorong itu. Padahal sudah dicor kuat, ternyata masih bisa longsor juga. Di sebelah kanan itu banyak pohon-pohon yang tumbang karena longsor ini, dan ini lampu tenaga surya yang tumbang. Dan di sini saluran airnya rusak, berhamburan. Semoga secepatnya segera diperbaiki agar tidak merusak lebih jauh lagi. Di sini tanahnya juga retak. Pantai Gurah, jalan masuk ke Pantai Gurah. Sudah lama juga saya tidak berkunjung ke sini. Karena tadi sekalian upload pembangunan jalan, saya sertakan juga ke ujung aspal. Untuk ke Jolo Sutro mungkin tidak, karena saya lihat info jalannya ditutup, karena memang di situ jalannya sangat susah sekali dilewati. Jadi motor saya adalah motor sangat tidak direkomendasikan untuk lewat situ. Musim kering, musim kemarau pun juga jalannya sangat susah dilewati. Terlebih ini masih musim penghujan. Kita lihat nanti apakah akan segera dibangun. Tapi semoga saja setelah yang berak dan pembersih selesai, seperti kata
Bapak tadi yang saya tanya tentang kondisi jalan ke pantai Pekulo, semoga pembangunannya tidak hanya sampai ke Ringin Rejo atau Jolosuro, tapi sekalian langsung ditembuskan ke sini. Mungkin sekitar itu dari Sumber C ke arah sampai ke ujung aspal di sekitar sini sekitaran 20-an kilo kurang lebih, agak jauh ya. Tapi kalau menurut saya kalau dikerjakan dalam satu kali paket itu bisa, asal dananya cukup. Jalan ini menjadi terisolir karena yang modangan ke barat itu masih rusak dan belum diperbaiki. Di sini juga jalannya, maksud saya kondisi tanahnya sama seperti yang di modangan ke barat, ada yang berwarna merah biru kuning begini. Dahulu saya juga sering mengupload untuk perkembangan pembangunan di yang JLS di sini, bisa dilihat, dicek di channel saya. Nah, terlihat itu adalah pantai selatan, laut selatan. Nah, di sini kalau tidak ada tanaman-tanaman yang menutupi ini akan terlihat sangat jelas. Dulu saat pertama kali, maksud saya ketika masa pembangunan dan setelah jadi di sini terlihat sangat jelas. Jadi sekarang karena banyak sekali rumput-rumput liar, tanaman liar, serta ditanami tebu, agak sulit, tertutup untuk melihat pemandangan laut selatan. Lalu juga sudah mulai tanaman-tanaman liar merambat ke jalan raya. Ternyata masih belum ada tanda-tanda pembangunan, perkembangan. Saya tidak akan meneruskan ke arah Jolosutro karena seperti yang terlihat jalannya sangat ekstrim, becek. Kembali lagi ke jembatan Mudangan. Saya tadi sebenarnya di jalan alternatif tadi ingin
coba ke arah sebelah Gede Jembatan itu, tapi karena ada banyak pekerja, jadi saya putuskan tidak saja. Dan ini ada jalan ke arah Pantai Mudangan. Saya tidak akan buat video di situ. Jadi beginilah terkait pembangunan dari JLS di Tugurejo Wates. Sekian, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya.